Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2, khususnya kami akan membahas mengenai knowledge management dari perusahaan Google. Google sendiri kalian semua pasti udah pada tahu lah Google itu apa. Dia merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di dunia dan beroperasi di seluruh dunia tentunya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi mengenai knowledge management di Google itu seperti apa, alangkah lebih baik jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami di sini beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Alexis Priantoro, kemudian rekan saya Dinda Ayudya Dewi, kemudian Firman Edi Saputra, Yumna Samaroh, terus ada yang Terusan dan Asnia Rini. Oke, untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas menjadi 4 subbab. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan mengenai perusahaan Google sendiri itu seperti apa dan bagaimana sejarah terbentuknya perusahaan Google tersebut. Kemudian kita di sini akan mendalami lagi produk ataupun service yang ditawarkan ataupun yang disediakan oleh Google untuk para penggunanya. Kemudian kita di sini akan masuk lagi ke bagian teori dari knowledge management, dan yang terakhir itu adalah bagaimana analisis dari implementasi knowledge management terhadap perusahaan Google. Yang pertama, mengenai perusahaan. Google sendiri merupakan perusahaan multinasional yang berkhususkan pada produk dan jasa internet. Jadi Google sendiri berfokus lebih terhadap produk dan jasa internet. Jadi seperti menyediakan layanan-layanan yang berkaitan dengan internet, baik itu dari kecerdasan buatan, perangkat lunak, perangkat keras, dan hal lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah, sedikit ada informasi mengenai Google Company. Nah, Google sendiri sini bentuknya itu perusahaan terbatas atau perseroan terbatas ataupun PT. Kemudian Google sendiri sini bergerak dalam industri internet, komputasi awan, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, kecerdasan buatan, dan periklanan. Nah, berkantor pusat di 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California, Amerika Serikat. Akan tetapi Google sendiri juga memiliki cabang-cabangnya di beberapa negara, salah satu contohnya di Indonesia. Kemudian Google sendiri sini beroperasi di seluruh dunia, dan CEO dari Google Corporate di sini adalah Sundar Pichai. Nah, jadi awal terbentuknya perusahaan Google itu dari Larry Page dan Sergey Brin. Nah, mereka ini awalnya membangun sebuah mesin pencari yang disebut dengan Backrub. Jadi awalnya ini belum dinamakan dengan Google. Nah, nama Google sendiri di situ baru resmi berdiri pada tahun 1998 pada tanggal 4 September dengan sebagai perusahaan privat. Nah, Google sendiri sini berawal dari yang namanya Yahoo dulu, kemudian banyak sekali proses-proses yang dia lewati, dan tentunya dalam proses tersebut peran knowledge management sangat penting sehingga Google tersebut menjadikan salah satu perusahaan mesin pencari atau search engine yang paling besar di seluruh dunia. Nah, tidak sampai situ saja, Google sendiri mengalami banyak perkembangan hingga saat ini. Mereka terus mendevelop fitur-fitur dan serta layanan-layanan yang diberikan terhadap para penggunanya. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di Google itu ada produk dan jasa yang diberikan. Yang pertama itu ada Gmail. Biasanya kita kalau mau kirim suatu surat elektronik itu menggunakan Gmail. Kemudian ada YouTube. Biasanya di situ tuh ada video-video dari para YouTuber yang sekarang mungkin banyak yang mengedukasi juga. Kemudian ada Google Translate. Biasanya tuh di situ kita gunain apa ya? Bagaimana untuk mengetahui bahasa-bahasa di negara-negara lain juga. Terus kemudian ada Google Earth seperti kayak peta dunia tapi ini lebih digital. Kemudian ada Google Play, terus Blogger, kemudian Google Drive. Di sini tuh kita tuh bisa nyimpen data-data file-file kita di situ. Nah, kemudian ada Classroom. Nah, ini biasanya digunakan untuk saat ini di situ kita bisa menghubungkan antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa. Kemudian ada Chrome, di situ kita bisa mencari informasi-informasi yang terupdate juga. Kemudian ada Google Plus, lalu Google Maps. Google Maps sama Google Earth itu mirip, cuman kalau Google Maps itu lebih kayak lokal gitu. Terus ada Google AdSense. Nah, ini biasanya berhubungan sama YouTube karena
monetize itu ya dari Google-nya gitu. Terus habis itu ada Hangout. Mungkin Hangout itu kurang familiar, tapi di situ tuh kayak semacam WhatsApp. Jadi di situ tuh kayak kita bisa chattingan, cuman karena dia kurang populer, jadi mungkin banyak orang yang belum tahu dan belum menggunakan. Kemudian ada Android. Next. Nah, dari kemudian kita ke teorinya. Yang pertama itu ada data. Data itu simbol yang memperlihatkan properti dari objek, kejadian, dan kondisi lingkungannya merupakan produk dari pengenalan atau observasi. Kemudian informasi. Informasi itu adalah data yang diberi arti dengan ke keterhubungan antar data. Arti ini dapat berguna akan tetapi tidak harus. Kalau menunjuk pada komputer, maka dikenal dengan relationship database. Kemudian wisdom. Wisdom itu kemampuan meningkatkan efektivitas. Dengan wisdom, maka dapat meningkatkan nilai value yang memerlukan fungsi mental dan dikenal sebagai judgment. Sebenarnya sebelum informasi itu kan akan ada proses yang namanya knowledge atau pengetahuan yaitu tuh satuan dari informasi-informasi yang udah kita dapat. Nah, itu menjadi sebuah pengetahuan. Nah, kan kita sudah tahu nih ada pengetahuan apa aja. Nah, kita tuh bisa mensortir mana yang harus kita keluarkan atau mana yang tidak perlu kita keluarkan atau kita share. Nah, itu menjadi namanya wisdom gitu. Next. Dalam teori ini ada yang namanya people, proses, dan teknologi. People itu berada dalam pikiran manusia. Kalau proses itu proses yang dijalankan yang dapat mempermudah. Kemudian teknologi itu perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Next. Next. Nah, untuk knowledge proses ini akan disampaikan oleh rekan saya, Rus Andrianto. Oke. Ini knowledge proses, di mana knowledge proses ini terdiri dari 4. Yang pertama, knowledge discovery, yaitu pengembangan dari tacit knowledge atau explicit knowledge yang baru. Terus ada knowledge sharing, di mana knowledge sharing ini merupakan proses komunikasi terhadap knowledge explicit atau tacit antar individu. Selanjutnya ada knowledge capture, yaitu proses penerimaan explicit atau tacit knowledge. Dan yang terakhir ada knowledge application, di mana knowledge application ini terhadap subproses direction dan routines. Selanjutnya ada knowledge quantification, merupakan upaya untuk menjadikan pengetahuan menjadi thinkable dan eksplisit ke dalam dokumen sehingga dapat dikomunikasikan lebih luas. Knowledge ini terbagi menjadi 3. Pertama ada knowledge mapping, kedua decision tree, ketiga decision table. Next. Selanjutnya ada knowledge sharing. Knowledge sharing merupakan proses penciptaan pembelajaran di mana individu saling bertukar pengetahuan. Hambatannya ada kultur, teknologi, usability, lack of knowledge sharing facility, lack of reward, dan lain-lainnya. Cara mengatasinya ada 3, yaitu
changing culture, co-optation, commitment. Next. Baik, berikutnya di sini ada sedikit kata-kata dari seorang ilmuwan yaitu Albert Einstein. Wisdom is not about product of schooling, but the lifelong attempt to acquire it. Berikutnya akan disampaikan mengenai analisis dari implementasi knowledge management terhadap perusahaan Google yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, analisis sendiri di sini kita untuk analisis sendiri ini yang pertama itu ada implementasinya itu dalam Google ya. Yang pertama itu ada yang proses knowledge berbentuk knowledge process dan knowledge codification. Next. Nah, untuk knowledge process sendiri ada hal menarik dari Google ini karena apa? Mereka itu mendapatkan knowledge itu bukan hanya dari lingkungan yang berada dalam organisasinya tersebut, namun karena pada dasarnya Google itu termasuk perusahaan yang memberikan jasa informasi dari orang ke orang. Nah, dari situ Google bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil informasi yang emang tersebar di seluruh dunia untuk dia ambil sebagai pengetahuan baru bagi si perusahaan itu tersebut. Karena pada dasarnya dalam sistem dari produk Google juga sudah terdapat pengumpulan data skala besar yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa informasi yang dimuat dari berbagai kalangan, berbagai suku, berbagai etnis, berbagai negara yang terhubung dan dalam dalam suatu sistem yang menggunakan jasa dari Google tersebut. Nah, sistem ini sendiri juga menghubungkan data-data secara otomatis berdasarkan klasifikasi dan kategori yang dimana informasi ini dapat secara tidak langsung itu menjadi sebuah knowledge bagi perusahaan itu sendiri. Karena ketika munculnya hal baru dalam dalam lingkungan di luar gitu, lingkungan eksternal perusahaan, Google cepat mendapatkan informasi tersebut karena memang zaman sekarang itu semua itu serba digital dan memang media sosial semua itu kan bersumbernya itu dari internet dan Google itu termasuk penyedia layanan tersebut. Maka secara tidak langsung juga Google itu dapat mendapatkan informasi dari pihak konsumen mereka yang menyebarkan informasi tersebut. Nah, Google itu memiliki desain yang diterapkan di dalamnya itu ada knowledge sharing. Nah, knowledge sharing pada Google ini terjadi dengan cara feedback dari konsumen atau penggunanya, baik itu di dalam organisasinya ataupun di luar organisasinya. Nah, menariknya itu Google itu knowledge sharing itu tidak hanya terpaku dalam organisasi seperti yang tadi saya bilang, namun juga bergantung pada pengguna jasanya. Hal ini karena produk itu memuat berbagai macam informasi. Nah, dan kendala yang biasanya terjadi, biasanya itu seperti kesulitan mengakses yang biasa terjadi pada perusahaan Google, kesulitan mengakses, mengorganisasikan, dan menangkap pengetahuan. Selain kendala dari dimensi itu juga ada kendala dalam budaya. Sebelum terciptanya inovasi, perlu adanya suasana untuk mendorong dilakukannya berbagai share pengetahuan dan bekerja sama atau collaborate. Nah, namun dengan knowledge management yang dimiliki Google ini, hal itu mudah diatasi. Karena pada dasarnya Google itu memiliki database yang berada di seluruh dunia dan dia terkumpul di satu memori yang dimiliki oleh Google. Maka Google itu akan mudah mencari solusinya itu karena memang dia memiliki data atau informasi yang bisa jadikan knowledge bagi perusahaan dia. Dan next. Oke, untuk selanjutnya analisis mengenai knowledge codification atau bagaimana sih perusahaan Google ini mengolah sebuah informasi-informasi tadi sehingga menjadi pengetahuan, lalu pengetahuan tersebut dapat terkodifikasi yang artinya dapat dibukukan, fungsinya di kemudian hari pengetahuan tersebut dapat digunakan kembali. Nah, Google di sini melakukan atau menggunakan 3 tools dari knowledge codification ini. Yang pertama itu ada knowledge mapping, yang kedua ada decision tree, yang ketiga ada decision table. Oke, next. Nah,
Knowledge mapping sendiri ini merupakan salah satu tools yang digunakan oleh Google. Pada contoh penggunaannya yaitu pada peluncuran salah satu produk mereka yaitu Google Assistant. Nah, dalam knowledge mapping ini mereka mensortir dan memprioritaskan kira-kira fitur-fitur apa yang diutamakan dalam peluncuran produk mereka. Dan itu pun disesuaikan dengan permintaan pasar ataupun kebanyakan kebutuhan orang saat ini itu apa. Nah, kelebihan dari knowledge mapping ini apa sih? Nah, kelebihannya salah satunya yaitu memberikan kemudahan, juga efektif karena informasi yang dibutuhkan ya hanya informasi yang dibutuhkan gitu yang tertera di situ. Adapun kekurangannya mungkin karena banyak sekali sebenarnya informasi-informasi maupun pengetahuan yang sebenarnya bisa dimasukkan, tapi karena knowledge mapping terbatas dan ini jadi tidak dimasukkan sehingga pengerja kurang ataupun ada cacat yang mungkin tidak bisa diselesaikan kayak gitu. Oke, next. Untuk yang kedua yaitu ada decision tree atau pohon keputusan. Nah, Google menggunakan tools decision tree pada kasus pembaharuan tampilan atau upgrade sistem pada aplikasi Google Map. Itu salah satu produk mereka. Nah, mereka mempertimbangkan beberapa hal jika melakukan pembaruan tersebut atau tidak, dan apa saja konsekuensi dari setiap keputusan. Nah, decision tree ini sangat membantu Google dalam melakukan keputusan atau membuat sebuah keputusan gitu, apa yang akan mereka ambil ke depannya. Karena dengan decision tree ini, mereka bisa melihat akibat ataupun hasil dari setiap keputusan yang sudah mereka prediksi, seperti itu. Misalnya saja pada produk upgrade sistem Google Maps ini mereka ada pilihan untuk melakukan atau tidak, lalu konsekuensinya apa juga mereka sudah memprediksikan konsekuensi atas keputusan tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu next. Nah, yang ketiga ini adalah decision table atau tabel keputusan. Penerapan decision table yang biasa dilakukan adalah dalam rekrutasi. Hal ini pun dilakukan oleh Google, yaitu dalam rekrutasi computer science. Tabel keputusan tersebut memperlihatkan berapa banyak yang diterima sebagai pekerja dan bagaimana kualifikasi serta pendapat berbagai pihak setelah hasil review. Nah, fungsi decision table ini sebenarnya memang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan mapping dan decision tree. Tapi decision table di sini juga sangat akan membantu pihak Google ataupun perusahaan lain dalam mengambil keputusan pada pilihan-pilihan yang sangat rumit dan banyak serta kompleks juga. Seperti contohnya rekrutmen. Yang namanya rekrutmen pasti kita akan memiliki pelamar yang jumlahnya mungkin bisa amat banyak. Dan dari data tersebut juga harus diolah. Jadi decision table ini sangat membantu. Salah satunya Google sedang melakukan decision table ini pada rekrutmen. Mungkin dari analisis dikembalikan lagi kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, nah begitu sedikit pemaparan mengenai knowledge management yang dilakukan oleh perusahaan Google. Dapat diketahui bahwa Google sendiri sini knowledge management dalam Google sangat berpengaruh. Karena apa? Karena dalam prosesnya, dalam pembentukan Google menjadi perusahaan besar, itu diperlukan yang namanya knowledge management. Mulai dari penggunanya, baik itu pengembangnya ataupun komponen-komponen lainnya. Maka dari situ, knowledge management sangat penting bagi suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut dapat berkembang dan tentunya dapat memiliki informasi yang bisa dibagikan antar pegawainya ataupun antar lini setiap perusahaannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 khususnya pada perusahaan Google. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Kami akhiri. Terima kasih semuanya dan selamat pagi.